Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6, untuk memaparkan materi kelompok berjudul Metode Analisis Data Kualitatif dan Pengujian Keabsahan Hasil Penelitian. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Nurwila Oli'i, kedua, Mawada Warohmah, dan yang terakhir, saya sendiri, Nurfadilah. Untuk submateri pertama berjudul Analisis Data Kualitatif yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Menurut Susan Steinbeck, analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis ini digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Sedangkan menurut Spradley, analisis data dalam penelitian jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian sistematis terhadap sesuatu yang menentukan bagian hubungan antar bagian dan hubungannya. Dengan keseluruhan, analisis adalah untuk mencari pola. Proses analisis data yang pertama sebelum di lapangan, yang kedua selama di lapangan, yang ketiga setelah di lapangan. Analisis data di lapangan terbagi menjadi dua model. Yang pertama, model Miles and Huberman, dan yang kedua, model Spradley. Model Miles and Huberman terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data yaitu memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang tadinya masih kabur dan setelah diteliti menjadi jelas. Yang kedua, model Spradley terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, analisis domain, yaitu memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian situasi sosial. Yang kedua, analisis taksonomi, yaitu domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, analisis konvensional, yaitu mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkonstruksikan antar elemen. Yang keempat, analisis tema kultural, yaitu mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Materi terakhir yaitu uji keabsahan data. Pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Sugiono 2015 menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sugiono 2015 menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 4 bagian, yaitu uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan yang terakhir uji objektivitas. Baiklah, yang pertama uji kredibilitas. Moleong 2016 menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Yang kedua, uji transferabilitas. Sugiono 2015 menjelaskan bahwa uji transferabilitas adalah teknik untuk menguji validitas eksternal di dalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat
ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel itu diambil. Yang ketiga, uji dependabilitas. Prastowo 2012 menyatakan uji dependabilitas ini sering disebut sebagai uji reliabilitas di dalam penelitian kualitatif. Uji dependabilitas di dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses di dalam penelitian. Yang terakhir, uji konfirmatibilitas atau objektivitas. Prastowo 2012 mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan. Review artikel dengan judul Makna Biaya dalam Upacara Rambu Solo, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, penulis Tumirin dan Ahim Abdurrahim, volume 6 nomor 2, halaman 175-184. Fenomena penelitian. Artikel ini membahas tentang arti pengorbanan biaya dalam upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Upacara Rambu Solo di Tanah Toraja melibatkan pengorbanan biaya yang signifikan termasuk pengorbanan hewan dan sumber daya keuangan yang luas diperlukan untuk pelaksanaannya. Pengorbanan biaya dalam upacara Rambu Solo didasarkan pada pengalaman dan keyakinan orang-orang yang melakukan upacara dan memiliki makna budaya dan sosial. Tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap makna tersembunyi dan signifikansi pengorbanan biaya dalam upacara Rambu Solo dari perspektif budaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan tentang makna dan interpretasi biaya yang berbeda di luar perspektif akuntansi bisnis modern. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metodologi fenomenologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif dan perspektif individu yang terlibat dalam upacara Rambu Solo. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan informan yang memiliki pengalaman langsung dengan upacara tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah biaya dalam upacara Rambu Solo meskipun dianggap mahal dari perspektif ekonomi, namun memiliki makna yang mendalam bagi komunitas Tanah Toraja. Masyarakat Toraja memiliki perspektif sendiri dalam memberi makna terhadap pengorbanan biaya untuk upacara Rambu Solo, yaitu yang pertama, untuk mengumpulkan keluarga. Hal ini dapat dimaknai sebagai upaya gotong royong dalam menanggung biaya secara bersama-sama dan meningkatkan ikatan keluarga sehingga harta yang dimiliki keluarga tidak akan kemana-mana. Yang kedua, untuk menunjukkan strata sosial dalam masyarakat. Masyarakat Toraja memiliki 4 macam strata sosial, yaitu bangsawan tinggi, bangsawan menengah, rakyat biasa, dan hamba. Untuk menunjukkan strata bangsawan tersebut dibuktikan dengan upacara yang besar dan harus mengikuti aturan yang ada. Yang ketiga, membayar utang. Upacara yang besar tentunya memerlukan biaya yang besar pula. Oleh karena itu, seluruh keluarga membantu kebutuhan biaya pelaksanaan upacara Rambu Solo. Sumbangan tersebut akan dihitung dan dicatat secara cermat, karena yang menerima sumbangan harus mengembalikan dengan bentuk dan jumlah yang sama ketika para penyumbang mengadakan acara yang sama. Kesimpulan, pengorbanan biaya dalam upacara Rambu Solo dipandang sebagai bentuk rasa syukur, pembayaran utang, dan cara untuk memperkuat ikatan keluarga. Secara kontekstual, upacara Rambu Solo menunjukkan adanya kepercayaan kehidupan setelah kematian yang sekaligus menunjukkan adanya religiusitas masyarakat. Religiusitas tersebut telah ada sebelum zaman peradaban. Judul Akuntansi Malang, Salam Satu Jiwa dan Konsep Kinerja Klub Sepak Bola. Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Penulis Iwan Triyuwono, volume 6 nomor 2, halaman 175-340. Fenomena penelitian. Penelitian ini membahas konsep kinerja klub sepak bola.
dengan pendekatan spiritual dan budaya lokal Kota Malang seperti Basa Walikan, Malang, dan Salam Satu Jiwa. Metode penelitian yang digunakan melibatkan zikir, doa, dan tafakur untuk mendalami konsep kinerja klub sepak bola yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan budaya lokal. Konsep kinerja klub sepak bola dalam penelitian ini juga terkait dengan aspek spiritual dan tujuan mencapai takwa, serta bagaimana para pihak klub sepak bola dapat mencapai kesejahteraan materi, mental, dan spiritual melalui aktivitas bersepak bola yang tunduk pada kehendak Tuhan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang kinerja klub sepak bola yang berbasis pada nilai-nilai spiritual dan budaya lokal Malang. Tujuan penelitian untuk membangun konsep kinerja klub sepak bola dengan menggunakan budaya lokal Kota Malang, yaitu Basa Walikan, Malam, dan Salam Satu Jiwa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghubungkan konsep kinerja klub sepak bola dengan aspek spiritual dan tujuan akhir mencapai takwa. Para pihak yang terlibat dalam klub sepak bola diharapkan dapat mencapai tingkat kesejahteraan materi, mental, dan spiritual melalui aktivitas bersepak bola yang dijalani dengan tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spiritual dengan pendekatan zikir, doa, dan tafakur untuk memahami konsep kinerja klub sepak bola yang berbasis pada budaya lokal Malang. Metode ini melibatkan prosedur spiritual seperti berzikir, berdoa, dan bertafakur. Untuk mendapat inspirasi dalam menganalisis data yang ada, penelitian ini menggunakan desain penelitian spiritual yang berfokus pada keterhubungan spiritual antara peneliti, lingkungan, dan Tuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kinerja klub sepak bola yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan budaya lokal Malang, seperti Basa Walikan, Malam Kucewara, dalam Satu Jiwa, dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja klub sepak bola. Metode spiritual yang digunakan dalam penelitian ini membantu dalam memahami konsep tersebut dan menghubungkannya dengan aspek spiritual seperti tujuan mencapai takwa. Kesimpulan, para pihak secara kondusif dapat mencapai kedudukan yang tinggi dalam hidupnya melalui peran dan fungsinya masing-masing. Dalam klub, para pihak dapat berangkat dari titik capaian kesejahteraan materi untuk masuk ke tujuan terdalam, yaitu takwa sebagai kesejahteraan spiritual dengan menggunakan jembatan kesejahteraan mental Malang. Jadi kegiatan bersepak bola beserta organisasinya dapat digunakan untuk dapat menanamkan benih-benih kebaikan untuk semua orang. Aktivitas memaham benih kebaikan didorong oleh nilai-nilai kebaikan yang ada dalam setiap diri manusia. Semuanya digunakan untuk kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salam Satu Jiwa.